Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Juara dunia catur melakukan blunder 2 langkah skakmat. Apa yang terjadi? Kita akan bahas partai dari mantan juara dunia catur tapi pecatur nomor 1 dunia saat ini, Magnus Carlsen, melawan juara dunia catur saat ini, Ding Liren, di turnamen Norway Chess 2024. Teman-teman, ini formatnya catur klasik bermain di kota Stavanger, Norwegia. Ada 6 pecatur yang mengikuti turnamen ini. Ini merupakan turnamen undangan. Dan langsung saja kita akan bahas dari babak ke-6 pertandingan. Magnus Carlsen memulai dengan langkah kuda ke petak F3. Dijawab Ding Liren dengan langkah D5. Putih G3, hitam kuda F6, putih gajah G2, dan hitam mainkan langkah C5. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam E6, dan putih mainkan langkah C4. Hitam menolak dengan jalan D4. Ini merupakan pembukaan English Opening dengan variasi Neo-Catalan Defense. Apa kekuatan dari pembukaan ini bagi pemain putih adalah gajah Fianchetto-nya. Ini pembukaan yang dipilih oleh Magnus Carlsen dengan gaya solid. Dan untuk memenangkan pertandingan ini, biasanya pemain pembukaan Neo-Catalan Defense atau English Opening ini bermain dengan gaya kreativitas. Ini bukan pembukaan yang gayanya brutal. Tapi karena ini yang mainin Magnus Carlsen atau pecatur top dunia, kita akan lihat bagaimana cara dia untuk memenangkan pertandingan dengan pembukaan ini. Setelah D4, kemudian putih mainkan langkah E3 mengganggu pion D4, hitam kuda C6, putih pukul pion petak D4, sikat balik pakai pion, kemudian putih D3. Hitam mendevelopment buah dengan gajah D6, putih kuda B ke petak D2, hitam lakukan rokade, protect the king, kemudian putih mainkan langkah kuda G5. Manuver langsung dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan tujuan merebut petak center. Kemudian hitam menarik mundur gajah ke petak E7, langkah yang sebenarnya terlihat membuang langkah ya, seperti itu, karena biasanya dalam teori permainan catur, kalau kita menjalankan buah yang sama terlalu banyak dalam fase opening, itu dianggap membuang langkah. Kemudian putih mainkan langkah F4 menopang kuda di petak G5 sekaligus mengontrol petak center E5. Kemudian hitam mainkan langkah benteng B8. Putih mengembangkan perwira dengan menteri E2, hitam menteri C7. Dan Magnus Carlsen langsung tancap gas dengan lakukan serangan lewat sayap raja, yaitu dengan jalan G4. Boom. Hitam seolah tidak mau diem saja. Ding Liren mendobrak juga lewat sayap menteri dengan jalan B5. Boom. Yes. Sebagai seorang pemain catur, kita mesti tahu ya cara menyerang atau melihat dengan pembukaan yang kita mainkan. Ya, karena tidak mungkin putih melakukan serangan dari sayap menteri, maka dia coba ambil serangan dari sayap raja. Sebaliknya juga untuk hitam, dia melakukan serangan lewat sayap menteri. Putih B3, hitam gebuk pion di petak C4, gebuk balik pakai pion B. Kemudian hitam naikkan benteng ke petak B6. Putih kuda naik ke petak E4 mengganggu kuda F6, seolah meremove penjagaan kuda F6 pada sayap raja di petak H7. Ding Liren menerima pertukaran kuda dan kemudian putih kuda pukul kuda, hitam mainkan langkah gajah B7 dan putih melanjutkan dengan serangan F5. Boom. Yes. Jadi tadi ide yang sangat bagus, Magnus Carlsen menghilangkan kuda dan kemudian sekarang dia benar-benar melanjutkan serangan dengan tujuan menjalankan lagi pion F6. Bagaimana cara juara dunia catur Ding Liren merespon ini? Dia gebuk pion petak F5, disikat balik dengan pion dan kemudian mainkan langkah kuda E5 dengan tujuan menjaga petak F6 dari benteng, gajah, dan pion. Kemudian Magnus Carlsen lanjutkan dengan memberikan pin dengan gajah F4, hitam menopang kuda di petak F5 dengan F6 menyajikan kesolidan Ding Liren. Kemudian putih benteng A ke petak E1 dan hitam pukul kuda di petak E4. Ini yang agak aneh teman-teman. Pertukaran gajah dan kuda pada petak E4 sebenarnya belum terlalu diperlukan. Karena apa yang ditakutkan oleh Ding Liren? Sebenarnya apabila tidak menukar gajah dan kuda,
Karena seharusnya lebih bagus apabila terjadi pertukaran gajah dengan gajah. Itu sesuai dengan teori apabila lawan kita bermain dengan gajah Fianchetto. Nah, ini yang menurut saya jadi kunci momen di pertandingan ini, dengan terjadinya pertukaran gajah dan kuda yang jelas menguntungkan untuk putih karena memiliki sepasang gajah. Yang secara teori memang apabila seorang pemain dalam permainan terbuka seperti ini memiliki sepasang gajah, jelas lebih diuntungkan. Ya, kalau kita boleh berandai-andai, atau langkah apa sih yang lainnya yang bisa dipilih sebagai pilihan oleh hitam, adalah langkah mengganggu benteng di petak E1 dengan gajah B4. Ya, artinya tidak membiarkan ide putih terlaksana dengan baik. Atau mungkin menteri ke petak D7 dengan tujuan menghindari pin dan mengganggu pion di petak F5. Ya, saya jadi ingat waktu kecil saya juga diingetin sama orang tua saya, kalau kamu lagi posisi terikat atau dipin, segera pindahkan perwira yang terikat, karena itu akan sangat mengganggu. Ya, tapi itu tidak dilakukan oleh Ding, dan kita lanjutkan permainan. Gajah pukul kuda, dan kemudian Magnus sikat balik dengan menteri. Ya, jangan berpikir untuk mengambil pion karena ada gajah C5, tapi sebenarnya dia ingin menekan kuda di petak E5 dan ingin menteri D5. Kemudian Ding menjawab dengan gajah D6, putih lanjutkan dengan raja H1 langkah posisional, dengan ide benteng G1 juga bisa. Dan kemudian hitam menteri C5, putih gajah tarik mundur G3 dengan ide gajah F2. Kemudian hitam benteng D8 dan putih menarik mundur menteri ke petak E2. Ya, karena dengan ide gajah F2 tidak berhasil. Ini seperti yang dilakukan oleh Magnus Carlsen pada lawan-lawannya di babak sebelumnya. Kalau dengan cara pertama tidak bisa, maka dia memiliki cara yang lain, yaitu dengan menteri E2. Dan jelas banget tujuannya adalah untuk mengaktifkan gajah ke petak D5. Hitam kuda D7 menawarkan pertukaran gajah gelap. Kemudian putih menolak dengan gajah F2. Hitam memplot gajah di petak E5. Kemudian putih gajah D5, hitam raja ke petak H8. Dan kemudian putih menteri ke petak H5. Dari posisi ini kita sudah bisa lihat bahwa putih melakukan tekanan pada petak H7. Dan kalau kita bisa lihat apa yang akan dilakukan oleh putih di langkah berikutnya, sebenarnya pasti kalian akan tahu ya. Pasti bagaimana dia akan melanjutkan serangan pada petak H7. Kemudian langkah ke-28, hitam menteri F8. Kemudian putih benteng ke petak E4. Dan kemudian Ding Liren mainkan langkah blunder amatir benteng B2. Apa yang harus dilakukan oleh putih, teman-teman? Yes! Boom! Menteri makan H7. Skakmat. Menteri harus dimakan oleh raja. Dan benteng ke petak H4. Skakmat. Tapi setelah Magnus Carlsen memainkan langkah menteri H7, Ding Liren langsung menyerah karena dia sudah pasti tahu karena raja akan masuk ke pemakaman dengan benteng H4. Ya, setiap pemain catur pasti berharap dihindarkan dari permainan seperti ini, permainan yang skakmat dengan buah masih banyak dan dengan skakmat yang 30 langkah seperti ini. Bagi saya, Ding Liren sudah hancur di turnamen ini ya, dan ya dia mesti cari cara, termasuk orang-orang di sekitarnya harus cari cara bagaimana supaya Ding Liren bisa bangkit lagi. Ya, pecatur lain memberikan komentar, contohnya Hikaru Nakamura memberikan komentar bahwa Ding Liren bukan seperti Ding Liren yang dulu ya. Dia terlihat lebih parah lagi, shaking ya, artinya dia terlihat nervous gitu teman-teman. Dan ya cukup mudah untuk melawan seseorang yang tidak tenang ya, nervous seperti ini dalam pertandingan. Ya, ini sedih juga sebenarnya, walaupun ini partai yang bagus, tapi juara dunia diginiin, mau ngomong apa kita? Yang pasti sedih banget ya, yang seolah kayak ya harusnya tidak bisa terjadi seperti inilah. Karena Ding Liren dulu terkenal dengan gaya solid mainnya. Berikan komentar kalian, dan dengan kemenangan di catur klasik ini sekaligus kekalahan Hikaru Nakamura di partai lainnya melawan Caruana lewat Armageddon Game, maka yang memimpin turnamen ini saya akan bacakan.
Sekaligus kekalahan ini makin membuat Ding Liren keluar dari peringkat 10 besar dunia, teman-teman. Ya. Magnus Carlsen memimpin klasemen dan kemudian diikuti oleh Hikaru Nakamura, kemudian Praggnanandha, Ali Reza, Fabiano Caruana, dan Ding Liren. Jangan lupa ikutin terus Norway Chess hanya di YouTube RL Chess setiap jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Magnus Carlsen memiliki 12 poin, kemudian Hikaru 11 poin, Praggnanandha 9,5 poin, Ali Reza 8 poin, Caruana 6,5 poin, dan Ding Liren 2,5 poin. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy guys. Berikan komentar kalian.